Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Jupi Supriyatna. Welcome to my YouTube channel. Dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini ya. Hai. Saya cukup lama terjebak dalam narasi kita tidak boleh memilih dan memilah teman. Dan kita dituntut untuk menjadikan setiap orang adalah teman. Hingga pada akhirnya saya terjebak dalam toxic friendship. Yang mana hal tersebut sangat menguras energi saya, bahkan menghancurkan diri saya pada saat itu. Hingga saya sadar bahwa ternyata penting loh untuk kita memilih pertemanan. Dan dalam video ini saya akan membawakan narasi bahwa kita berhak dan perlu untuk bijak dalam memilih pertemanan. Seseorang pernah berkata bahwa kita adalah rata-rata dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Maksudnya, orang-orang yang paling dekat dengan kita menentukan pembentukan karakter diri kita, di mana kita menjadi refleksi karakter mereka. Misalnya, ketika kamu berkumpul dengan orang-orang yang rajin, maka besar kemungkinan kamu akan menjadi orang yang rajin. Atau ketika kamu berkumpul dengan orang-orang pemalas, maka besar kemungkinan kamu akan menjadi malas. Atau ketika kamu berkumpul bersama orang-orang yang keras dan kasar, maka besar kemungkinan kamu akan mengadaptasi sifat-sifat tersebut. Atau bahkan ketika kamu berkumpul dengan orang-orang yang lemah lembut, maka kamu juga akan besar kemungkinan untuk bersifat demikian. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari David Clarence Maitland, seorang ahli psikologi dari Harvard yang menyatakan bahwa seseorang ataupun sekelompok orang yang sering berasosiasi ataupun bersenggama dengan kita dapat diidentifikasikan sebagai kelompok reference group, di mana mereka pada akhirnya akan menjadi referensi kita untuk membentuk karakter kita, dan mereka akan berkontribusi untuk membentuk karakter kita hingga 95%. Terlepas dari cepat atau lambat, besar atau kecil, dan langsung atau tidaknya suatu pengaruh yang diberikan, orang-orang di sekeliling kita itu memberikan kontribusi untuk membentuk perilaku kita, pola pikir kita, standar yang kita miliki, nilai hingga sikap yang kita miliki. Coba deh kita lihat 5 orang terdekat yang ada di lingkungan kita. Mereka berkontribusi untuk membentuk siapa sih kita sebenarnya. Memang benar, pada kenyataannya ada beberapa orang yang bergaul dengan orang yang tidak baik-baik saja, tetapi pada akhirnya mereka dapat mencerminkan sosok yang baik-baik saja. Itu merupakan suatu kasus yang spesial, tapi bukan kebetulan semata. Memang kamu dapat berbeda dari lingkungan pertemanan kamu, tetapi sebagai syaratnya, kamu harus memiliki idealisme yang sangat mumpuni, di mana kamu harus memiliki kekuatan dan pertahanan untuk misalnya berada dalam kondisi yang mungkin tidak nyaman atau bahkan akan menguras energi kamu, di mana kamu harus mempertahankan prinsip, nilai yang kamu pegang untuk tetap bertahan dari lingkungan kamu. Dan itu adalah pilihan kamu. Dr. Farudin Faiz, seorang ahli psikologi di Indonesia, mengatakan bahwa setiap individu mempunyai energinya masing-masing. Dalam konteks pertemanan, akan terjadi interaksi energi. Misalnya ketika si A, seorang yang lemah lembut, berinteraksi dengan kamu yang keras dan kasar. Akan ada kemungkinan ketika energi si A lebih besar daripada energi kamu, maka kamu akan mengikuti sikap dan perilaku si A, atau bahkan sebaliknya. Jadi ada suatu konsekuensi dari pertemanan di mana akan terjadi interaksi energi dan satu sama lain akan menguras energinya. Dan pada akhirnya akan ada salah satu pihak yang mungkin dihancurkan ketika misalnya idealismenya kurang gitu loh. Jadi hal ini menuntut kita untuk bijak dalam memilih pertemanan, karena pada akhirnya mungkin kita tidak mau kelelahan karena mungkin kita dikuras energinya dan lain-lain. Sampai saat ini kita mungkin bisa sepakat bahwa kita berhak dan perlu untuk memilih pertemanan. Tapi standar teman yang baik itu seperti apa sih? Tidak ada suatu standar pasti bagi kamu untuk menilai bahwa teman kamu baik atau tidak. Karena baik atau tidaknya suatu lingkungan pertemanan itu dikembalikan lagi kepada kepentingan atau bahkan kebutuhan kamu. Jadi kita jangan menjustifikasi atau bahkan mengkriminalisasi seseorang, misalnya kamu baik ataupun kamu buruk. Nah, terkadang kita juga perlu kesepakatan dalam proses pencarian teman tidak berlandaskan hanya dengan kata sifat baik. Karena sifat baik itu berkonotasi banyak sekali teman-teman. Misalnya, ketika teman kalian ngasih amer ke kalian setiap hari, itu mungkin bisa dikatakan sebagai perilaku yang baik. Tapi apakah itu benar? Akhir kata, kita sebagai manusia mempunyai hidup yang sangat bermakna dan sangat berharga. Jadi jangan sia-siakan value hidup kamu untuk berteman dengan orang-orang yang mungkin akan menguras energi kamu atau bahkan memberikan side negatif kepada diri kamu. Jadi kita memang berhak dan perlu untuk bijaksana dalam memilih teman.